عباد الله عباد الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وببركته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuntu ajidu min qiraatiha. Fakuntu moko ana sapa ingsun. Ajidu iku nemu sapa ingsun min qiraatiha saking maca tawarikh salafin irtiyahan ing kebungahan adiman kang agung. Adalah saya menemukan ketika saya membaca sejarah-sejarah orang-orang terdahulu, mendapatkan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Wa kanat lan ono sapa nafsi awak dhewe ingsun kasiram ma iku akeh banget tak sifu kang nalongso sapa arep tak apa nona non tak ya. Oh begini Pak, ini kayak ini. Tak sibuk kang nelongso sapa nafsi ala tarkil muslimina ing atase ninggale wong muslimin laha maring tawarikh salafi. Dan adalah saya, katanya Muhammad Khudari ini sangat-sangat sedih melihat suatu kenyataan bahwa hari ini orang-orang muslim itu mulai meninggalkan membaca sejarah-sejarah, terutamanya sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi sedikit yang berminat untuk menggeluti sejarah dan menyibukkan dirinya dengan sejarah. Faqallama moko setiti ajidu nemu sapa ingsun man ing uwa yastaghilu kang kang ketungkul sapa man atau repot sapa man biha kelawan tawarikh salafin. Maka sangat sedikit di hari ini saya menemukan orang-orang yang mau menyibukkan dirinya dengan mempelajari sejarah. Jadi sangat sedikit sekali orang-orang yang mau menyibukkan dirinya dengan mempelajari sejarah. Walakinni, tetapi ni ingsun kuntu iku ono sapa ingsun uqaddimu disiakan sapa ingsun lahum maring muslimin gitu ya. Al-udra ing udur bitatwilil kutubi, sebab tatwil itu ndawa-ndawaken kitab al-muallafati kang den garang fi hadzal maudu'i ing dalam ikilah pembahasan atau inilah fan atau inilah keilmuan begitu ya. Tetapi saya menyadari keengganan mereka untuk belajar sejarah itu bisa juga disebabkan kenapa? Karena memang bahasanya yang berbelit-belit atau terlalu panjang dan lain sebagainya, dengan bahasa-bahasa yang tidak menarik, tidak dikemas di dalam bahasa yang menarik, tidak dengan bahasa yang sederhana. Maka kemudian nanti Muhammad Khudari ini melahirkan satu kitab sejarah yang yang bahasanya sederhana dan mudah dimengerti dan menarik untuk dipelajari. Falamma qadimtu moko semangsane teka sapa ingsun Madinatul Mansurati ing kota Mansurah. Jama'atni moko ngumpulaken ingsun sapa an-nawadi, sapa pira-pira wong kang wong kang manggil begitu ya, atau para pengundang. Ketika saya nyampai di suatu kota Mansurah, ada beberapa orang yang mengundang saya untuk bertemu Ma'a Mahmud Bek Salih.
yaitu sertani Mahmud Biksani. Siapa beliau? Al-Qadi kang dadi qadi bi muhkamatil mansurati al-mukhtalithah. Kang dadi al-Qadi kang dadi qadi bi muhkamatil mansurah di mahkamah mansurah al-mukhtalithah. Mahkamah ini dipakai juga menjadi suatu istilah di Indonesia, menunjukkan bahwasanya memang pengaruh Islam itu sangat-sangat kuat di dalam istilah-istilah ketatanegaraan kita. Kita kenal kalau sekarang ini ada kejadian Omnibus Law itu ya, undang-undang. Presiden mengatakan kalau tidak setuju bisa lewat judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah itu ya bahasa-bahasa yang istilah-istilah di dalam tata negara yang digunakan ketika zaman-zaman Islam zaman dahulu. Ada juga Mahkamah Agung tetap digunakan. Fawajadtu moko nemu sapa ingsun minhu saking Mahmud Biksani ilman ing ilmu bidinihi kelawan kelawan agamane Mahmud Biksani takifukan dedunahu tanpa ilmu sapa fuhulur rijali. Fuhul ini adalah pada nabi jeren kait nabi jeren pada nabi melake itu namanya fuhul jeren lake. Apa namanya istilahnya melake ini apa namanya setokang abdi ini gitu apa ya apa cabang orang itu apa ya sampai lake. Nah, berarti apa kebaik kesakian apa namanya ya cuma ya tapi yang dimaksud di sini adalah pejantan begitu ya, pejantan. Nah, pejantan. Apa fuhulur rijali pejantani pira-pira wong lanang maksudnya adalah dalam hal ini kayak cendekiawan begitu ya, cendekiawan. Wa tata'akharu lan tatikari an musabaqatihi saking nyaingi. Makna asalnya musabaqah ini adalah berlomba atau nyaingi lah. An musabaqatihi saking nyaingi Mahmud Biksani fihi ing dalam ilman sapa al-abtalu sapa pira-pira wong kang nentang dan tidak bisa Mahmud bin Salim ini tidak bisa disaingi oleh orang-orang yang menentangnya atau mungkin tidak sependapat dengan beliau. Jadi kalau ada orang yang sependapat dengan beliau selalu kalah dengan Mahmud bin Salim. Faqallama maqasiti teman tudok den seleaken apa masalah diniyatun ganggung so agama illa wajadtu angin nemu sapa ingsun hu ing ilman mubarrazan hale dan jelasaken fiha ing dalam masalah. Saking alimnya Mahmud Biksani ini, pertama para cendekiawan mengakuinya dan tidak ada seorang pun yang bisa menyainginya dalam keilmuan beliau. Bahkan orang-orang yang menentang ini selalu tidak bisa berkutik di hadapan Mahmud Biksani. Maka sangat sedikit sekali saking alimnya Mahmud Biksani ini, sedikit sekali setiap ada permasalahan yang tidak diselesaikan, yang tidak bisa dijawab oleh Mahmud Biksani. Wajahul yang dia diajukan 100 pertanyaan, mungkin yang bisa dijawab hanya 10. Mahmud Biksani ini saking alimnya, diberi pertanyaan apapun selalu dijawab dengan gamblang oleh beliau. Mubarrazan, dijelaskan semuanya. Mufassahan, dan jelasakan anil jawab saking jawab anha saking masalah. Saya sangat sedikit sekali menemukan
ada masalah yang tidak bisa dijawab. Artinya apa? Setiap masalah yang diajukan kepada Mahfud Bik Salim itu selalu dijawab. Zaman dahulu itu ketika ada orang alim, kebiasaan menyuguhi orang-orang alim ketika berkunjung kepada kita itu bukan suguhan hidangan, itu bukan. Kalau dahulu itu kalau ada orang alim sowan kepada kita, silaturahim kepada kita, maka suguhannya adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi bukan hidangan-hidangan yang mewah-mewah itu dulu, tetapi ketika ada orang alim maka kita memanfaatkan tabarrukan tawaddu'an kepada beliau, menyuguhkan pertanyaan. Pertama, untuk mendapatkan banyak hikmah dari beliau. Semakin kalau ada orang alim bertamu kepada kita, ya kita sibuk dengan hidangan. Sebetulnya bukan hanya hidangan itu. Kalau ada orang alim bertandang ke rumah kita, ya kita menyempatkan suatu momen yang sangat berharga itu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Makanya zaman dahulu itu kalau tidak alim benar, mereka takut untuk menggunakan gelar. Karena ketika berkunjung selalu pasti diberikan pertanyaan oleh masyarakat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.